Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ahmadu rabbi wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, setiap manusia yang beriman pasti menginginkan ketika diwafatkan oleh Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Siapapun itu, orang muslim yang rajin beribadah, orang muslim yang kurang taat dalam ibadah, bahkan yang tidak peduli dengan urusan ibadah pun, ketika dia wafat, ketika dia mati, pasti menginginkan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102, kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dari ayat ini menegaskan bahwa kita harus berikhtiar dengan cara takwa kepada Allah dengan takwa yang benar. Kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, dan jangan kita mati, kalau bisa jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini mengisyaratkan bahwa banyak orang-orang yang beragama Islam yang mengaku dirinya muslim, tetapi ketika meninggal tidak dalam keadaan muslim. Makanya Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan terhadap ayat ini, Imam Ibnu Katsir adalah salah satu ulama ahli tafsir dari kalangan ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan, orang-orang yang dalam kehidupannya mengamalkan agama ini sebaik-baiknya, mengikuti aturan-aturan Islam atau hidup di atas ajaran Islam, maka dia akan mati dalam keadaan muslim. Tapi sebaliknya, meskipun dia seorang muslim, kalau tidak mengamalkan apa yang menjadi ketentuan dalam agama ini, dia telah melakukan ibadah-ibadah yang sudah disyariatkan dalam agama ini, maka jangan terlalu berharap banyak ketika dia mati akan mati dalam keadaan muslim. Sehingga Imam Ibnu Katsir memberikan satu kaidah yang sangat penting. Meskipun ini bukan hadis, tetapi maknanya sangat dalam. Kata beliau, man asya ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang hidup dalam satu kebiasaan, maka dia akan diwafatkan dalam kebiasaan itu. Mungkin kita sering mendengar atau menyaksikan bahkan ada orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sujud. Ada orang diwafatkan oleh Allah ketika ihram atau ketika umrah, ketika puasa sunnah. Ada juga orang-orang yang wafat itu dalam keadaan memangku Al-Quran karena dia sedang membaca Al-Quran. Nah, inilah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa barang siapa yang hidup dalam satu kebiasaan, maka dia akan mati dalam kebiasaan itu. Termasuk orang-orang yang memiliki kebiasaan buruk, maka tidak bisa berharap banyak dia akan mati husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah akhir yang baik. Kematian atau mati yang husnul khotimah itu adalah kematian di mana sebelum seseorang tersebut diwafatkan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh, diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang optimal, diberikan kesempatan oleh Allah agar dia menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, menjauhi perbuatan-perbuatan yang akan mengundang benci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ini bersesuaian dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu, maka Allah akan memanfaatkannya. Maka kata sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan orang tersebut?" Maka kata Rasulullah, "Yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla mautihi." Allah memanfaatkan seorang hamba dengan cara Allah memberikan taufik, memberikan petunjuk, memberikan semangat untuk beramal soleh sebelum ia mati. Hadirin sekalian, maka tidak bisa tidak. Yang harus kita lakukan hari ini adalah menjadikan kebaikan sebagai budaya kita. Menjadikan ibadah itu menjadi kebiasaan kita. Karena dengan demikian maka peluangnya lebih besar orang-orang yang memiliki kebiasaan baik maka akan diwafatkan dalam wafat husnul khotimah. Tentu kita berharap dan kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Makanya sholat di awal waktu jadikan kebiasaan. Sholat berjamaah di masjid jadikan kebiasaan. Tadarus Al-Quran jadikan kebiasaan. Sebab apa? Kita ini sudah menjadi orang-orang yang justru berbudaya aneh. Ketika kita kecil, kita rajin sekali belajar membaca Al-Quran. Bahkan kalau gurunya kurang cocok dipindahkan. Supaya apa? Supaya kita ini atau anak-anak kita menjadi lebih mahir dalam membaca Al-Quran. Tetapi sialnya ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran, di hari tua malah kita menjadi tidak pernah membaca Al-Quran. Ada budaya tadarus ketika Ramadan. Apa artinya? Artinya hanya membaca Al-Quran ketika Ramadan saja. Di luar Ramadan tidak lagi membaca Al-Quran. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir, "Man asya ala syai'in mata alaihi." Barang siapa yang hidup dalam sebuah kebiasaan, maka dia akan diwafatkan dalam kebiasaan itu. Kita tentu berharap kematian kita husnul khotimah. Maka tidak ada cara lain. Caranya adalah haqqat tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Kita mengakui Islam, maka amalkan Islam ini dengan sebenar-benarnya secara kafah. Caranya, jadikan syariat ini sebagai budaya. Jadikan ibadah-ibadah ini sebagai kebiasaan. Baik ibadah-ibadah yang fardu atau ibadah-ibadah yang sunnah, ikhtiarkan oleh kita semua kebaikan ini menjadi kebiasaan kita. Maka dengan demikian besar harapan kita ketika kita diwafatkan oleh Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kata Allah, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Ini peringatan dari Allah. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Semoga kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa menjadikan amal-amal baik, amal-amal salih, kebaikan-kebaikan apapun menjadi kebiasaan kita, sehingga sebelum meninggal kita diberikan kesempatan untuk memaksimalkan beribadah, memaksimalkan amal saleh sehingga masuk kategori husnul khotimah. Karena kata Rasulullah, "Innamal a'malu bil khawatim." Kenapa husnul khotimah itu menjadi sangat penting? Sebab amal kita itu akan tergantung kepada amal yang akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Ada orang-orang yang mengakhiri jabatannya dengan keburukan. Tentu ini akan menciderai semua keburukan, semua kebaikan yang sudah dia lakukan. Ada orang yang puasa rajinnya di awal Ramadan saja, rajin tadarusnya di awal saja, rajin qiyamul lailnya di awal saja, tapi setelah di akhir Ramadan dia menjadi malas, menjadi jarang lagi berjamaah, jarang lagi qiyamul lail. Padahal kata Rasulullah, "Innamal a'malu bil khawatim."
amal itu tergantung kepada amalan yang terakhir, sehingga kehidupan kita pun tergantung kepada amal yang terakhir. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa menjadikan kebaikan sebagai kebiasaan dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.